Hai teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, di kesempatan kali ini ku ajak kalian semua sambatan ngecat rumah. Sebelum kita mulai ngecat rumahnya, terlebih dahulu kita pergi ke toko untuk beli catnya. Apa kabar kalian semua di sana? Jangan lupa waspada kalian dimanapun berada, semangat beraktivitasnya dan juga bahagia di setiap harinya. Nah, kita ngecatnya itu di saat musim panas, yaitu di bulan Juli, dan juga kita ngecatnya di bulan Agustus karena kita ngecatnya itu nggak setiap hari teman-teman. Jadi kita ngecat rumahnya itu sewaktu ada waktu. Di saat musim panas itu ada hari panas, tapi Pak Aldo mengajak kita untuk pergi ke pantai, ke danau, dan juga kita liburan bersama keluarga, sahabat, kita liburan untuk kita sendiri. Dan juga di saat musim panas kita pergi ke hutan nyari sayuran dan juga buah-buahan. Jadi di saat musim panas itu waktunya kita bener-bener penuh, harinya kita penuh, minggunya kita penuh teman-teman, dibagi-bagi gitu. Nah, vlog hari ini vlog perdana kita ngecat rumah online. Dulu sebelum pindah ke rumah ini pernah ngecat di rumah yang pertama teman-teman. Waktu itu saya belum terjun di sini di YouTube itu belum, dan waktu itu yang ngecat itu bukan Pak Aldo. Jadi ada orang datang nyuruh orang untuk kerja untuk ngecat gitu. Padahal itu rumahnya baru saja selesai dibangun, jadi rumah baru gitu. Nah, kenapa dicat? Karena itu ada sesuatu yang Pak Aldo tidak suka gitu. Akhirnya dicat semua itu, semua di rumah itu, bukan di luarnya itu loh, semua dicat, enggak di dalamnya, enggak cuman di luarnya saja. Dan rumahnya kita yang pertama, yang kedua ini semua bangunannya itu terbuat dari kayu. Enjoy! Pussefiller. Gamle klær. Ja. Hvis du ikke har masse gamle klær hjemme, så kan du kjøpe en pose med gamle klær. Nah, toko bangunan ini juga menjual pakaian bekas teman-teman. Satu wadahnya beratnya 3 kilo dan harganya itu sekitar Rp150.000. Jadi sewaktu kita ngecat rumah, tidak punya kain untuk ngelap-ngelap catnya atau ngelap-ngelap tangan setelah ngecat, bisa beli di toko bangunan teman-teman. Baru kali ini saya dan juga Pak Aldo melihat di toko menjual pakaian bekas. Nah, ini catnya, satu timbanya itu beratnya 10 liter dan catnya ini produk dalam negeri teman-teman. Nah, dulu sewaktu di Indonesia dan juga di luar negeri itu ya, saya lihat cat ini di toko-toko itu, saya nggak tahu kalau itu cat itu asalnya dari negara Norway. Cat yang kita pakai ini kualitasnya bagus sekali teman-teman. Rata-rata orang bangun rumah catnya itu pakai cat ini. Ada juga yang tidak. Pasti teman-teman sudah tahu tentang cat ini. Mungkin rumah kalian juga ngecatnya sama seperti cat yang kita pakai ini. Nah, di setiap musim panas pasti ada orang ngecat rumah teman-teman. Ada yang dikerjain sendiri, ada juga yang nyuruh orang untuk ngecat. Nah, sebelum dicat terlebih dahulu kayunya, temboknya itu digosok-gosok dulu teman-teman. Jadi cat yang lama itu hilang, kemudian dicuci, disemprot pakai air yang kuat gitu. Kemudian setelah kering, jadi itu enggak sama hari itu, enggak hari ini gosok-gosok kayunya dulu, kemudian besok itu dicuci. Nah, kemudian nunggu sampai kering karena cuaca di Norway itu benar-benar ekstrim. Sekarang dicuci gitu ya, besok mendung ataupun gerimis. Nah, kalau cuacanya mendung, Pak Aldo nggak mau ngecat teman-teman. Setelah gerimis panas itu kadang Pak Aldo nggak mau ngecat teman-teman, nunggu sampai 3 hari panas baru mau ngecat. Jadi kita beli peralatan ngecatnya, kita gosok-gosok kayunya, nyucinya, ngecatnya itu enggak sekaligus itu enggak. Lihat itu temboknya kita sudah selesai digosok-gosok, terlihat hitam-hitam ya. Nah, tembok rumahnya kita itu kan terbuat dari kayu dan itu benar-benar tebal teman-teman. Jadi di tengah-tengahnya itu ditaruh seperti untuk penghangat rumah. Jadi semua rumah itu ada seperti itu kecuali rumahnya dibangun dari pasir, semen, rumah tembok gitu. Nah, kalau rumahnya kita itu ada
insulation ya. Pasti kalian tahu karena kalian itu lebih pandai dari saya. Jadi kayunya kiri dan kanan, kemudian di tengah-tengah kayunya, di tengah-tengah temboknya itu dikasih seperti gabus gitu. Nah, musim panas kemarin itu panasnya nggak begitu marem, suhu 25 derajat itu jarang sekali, mungkin hanya 4 kali atau 5 kali ya. Rata-rata itu 20 teman-teman. Di saat musim panas itu Pak Aldo libur kerja, anak juga libur sekolah, jadi ada waktu untuk ngecat rumah. Nah, ngecat rumah ini dari tahun 2023 di saat musim panas. Kemudian belum selesai itu. Kemudian musim panasnya sudah selesai karena musim panasnya itu cepat sekali. Waktunya kita itu dibagi-bagi di saat musim libur dan juga di saat mataharinya mentar-mentar itu waktunya kita dibagi-bagi teman-teman, nggak hanya di rumah saja. Jadi musim panas tahun 2023 itu ngecat rumahnya itu nggak selesai, kemudian bersambung di tahun 2024 musim panas. Videonya tayangnya di saat musim salju. Nah, awal-awal ngide ngecat itu saya yang punya ide teman-teman, karena di pagar-pagar, di tembok luar itu ada yang catnya sudah mengelupas gitu kan, sayang nanti kan lama-lama kayunya kan rusak. Nah, kalau dicat secepatnya itu kan membantu untuk tahan lama gitu loh. Nah, kemudian suami bilang oke nanti nyari orang gitu. Kemudian saya jawab nggak usah nyari orang, kita cat sendiri saja, ini untuk belajar gitu. Kita mempunyai anak sudah remaja, jadi ada waktu banyak karena libur sekolah, jadi belajar untuk mengecat. Terus kemudian Papa Aldo setuju. Nah, sebelum kita pergi ke toko bangunan beli peralatan ngecat, terlebih dahulu itu saya tanya ke anakku dulu teman-teman, mau nggak membantu ngecat rumah sambil belajar dan juga sambil olahraga dan juga sambil berjemur agar tubuh kita mendapatkan vitamin D untuk musim salju. Nah, kemudian anakku menjawab bisa gitu. Nah, kita ngecat rumah itu beli catnya itu nggak sekaligus teman-teman, karena Pak Aldo nggak mau beli sekaligus, itu nggak mau. Jadi belinya satu dulu, kemudian dipakai ngecat. Setelah ngecatnya selesai, satu timba habis, kemudian beli lagi. Nah, selama kita ngecat 2 tahun itu ya kita habis 3 timba, 30 liter. Ada apa-apa? Hidup.
Nah, jadi teringat sewaktu saya kecil remaja itu ya, saya ngecat di rumahnya orang tua saya teman-teman. Waktu itu ngecat tembok rumah dan juga pagar bunga. Nah, ngecatnya itu sewaktu menjelang hari raya dan juga Agustusan gitu. Nah, pagarnya itu dicat merah putih gitu. Dan vlog hari ini buat pertama kalinya anak kami ngecat. Dan hasilnya itu memuaskan, bagus dia cara ngecatnya itu bagus. Nah, itu tadi hari ini saya berbagi cerita dengan kalian tentang mengecat rumah. Terima kasih untuk hari ini. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah. Oh iya, kita itu nggak ngecat teman-teman, kita sahabatan, lihat saja. Jadi yang ngecat rumah itu Aldo dan Pak Aldo. Ini dari tahun kemarin, tahun 2023 di saat musim panas. Sekarang tahun 2024 musim panas. Seharusnya itu direndam gitu ya. Jadi nggak perlu beli. Jadi tahun kemarin beli, tahun ini juga beli karena itu seperti itu tuh. Kuat balung besi. Seperti itu tuh. Kan di sapu itu kan lebih cepat ya. Kita punya sapu. Banjir tuh ya. Tuh, banjir tuh sampai ke sini tuh. Nah, kalau banjir itu kan kertasnya basah ini kardusnya. Kalau basah kan nggak bisa dipakai. Kita di dalam rumah teman-teman, kita nggak di luar rumah, kita kerja, kita ngedit vlog gitu. Nah seharusnya kalau nggak dipakai ini jatuh ini ya, nih seharusnya ini dimatiin gitu ya, jadi itu kan nggak basah. Nah ini nih kardus sewaktu kita pindah ke rumah ini, jadi ini kardus sudah banyak tahun itu. Banjir tuh, nah banjir kalau panen-panen ini.
lewat apa namanya ya, bisa dipanjangin. Ja, vi må flytte stivet på våren. Ini lagi nyuci. Airnya tuh panas. Lihat ini kue mininya kita, mari kita coba. Aromanya itu bener-bener Dulita. Nah, ini untuk kalian. Tuh, kacangnya tuh. Enak ya. Andulita kan. Mau nambah lagi? Nanti dulu.
Enaknya makan separuh. Lagi ini nggak ditemukan di itu toko-toko kue, nggak ada ini, apalagi di supermarket rasanya seperti ini nggak ada, ini bener nggak ada, hanya di rumahnya kita aja. Manisnya marem, bener nggak bisa berhenti. Sedikit lagi ya. Nah, kuenya itu ya, yang di dalam bukan krimnya, bukan, yang sebelah dalam lembut, yang sebelah luar ini renyah, yang sebelah sini renyahnya, tapi yang di sebelah atas renyahnya berkurang, enggak seperti yang di pinggir-pinggir di sini nih. Bener-bener, apalagi ini kacangnya lumayan banyak, jadi tambah dulita. Kalian lihat itu kacangnya. Jadi saat gigit roti kuenya, kita juga gigit kacang otaknya. Tambah marem. Bener-bener enak sekali. Enaknya. Nah, ini bukan pertama kalinya bikin kue wortel. Pertama kali bikin wortel tahun pertama di Norway. Diajarin mama mertua. Enaknya. Tapi nggak setiap tahun bikin, nggak. Nggak bisa berhenti, bener-bener enak banget. Sudah ya. Enaknya, tahun kemarin tuh saya bikin juga enaknya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah. Ini sisanya untuk kalian. Siapa yang mau?